Dari Superstar di sini, review ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1035. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Secara pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Oke, kali ini kita akan memprediksi seperti biasa, kira-kira apa sih yang akan dibahas di chapter 1035 kali ini. Dimana di prediksi chapter sebelumnya kita bilang setelah Zoro mulai akan dimunculkan klimaksnya, pasti Oda akan melemparnya ke hal lain dulu ya, seperti Sanji dulu lah yang bakal ngalahin, walaupun bisa saja Zoro yang selesai duluan sebelum Sanji. Ingat, Sanji bounty terbesar kedua di bajak laut topi jerami yang diketahui oleh pihak musuh. Yang tapi ternyata itu hanya joke semata aja dari Oda Sensei. Dan dia tetap membuktikan konsistensinya kalau Sanji dulu baru Zoro lah seperti biasa. Dan terakhir adalah sang kapten kita, dan hal ini biasanya ada di komik untuk volume yang berbeda. Nah, dimana di chapter lalu Sanji versus Queen sudah seperti akan masuk ke penghujung dari pertarungan mereka. Walaupun entah, saya masih kurang sreg aja sih jika seorang All Stars dikalahkan dalam satu chapter. Ingat, Sanji versus Yabura pun fitnya adu beradu di antara keduanya sampai lebih dari satu chapter. Dan terakhir kemenangannya pun terlihat ketika Yabura dalam keadaan knockout. Dalam artian matanya sudah putih lah, dia sudah dikalahkan. Tapi di sini hanya terlihat Queen yang ditendang saja. Dan belum jelas apakah sudah kalah atau belum. Ini cukup mirip ketika Sanji mengalahkan Absalom di versi awal. Ternyata Absalom ini masih hidup. Ini juga cukup mirip seperti Luffy versus Doflamingo yang ada di Gearford-nya part 1. Dan ternyata yang menjadi penutup chapter ketika Luffy menghajar Doflamingo, taunya Doflamingo di situ masih belum kalah. Yang akhirnya muncullah chapter yang cuma dorong-dorongan doang yang gak jelas banget lah, sampai akhirnya last match-nya kembali beradu. Ya, semoga di Wano tidak seperti inilah ya. Nah, buat yang ngikutin prediksi chapter Devil Nomi, pasti udah tau lah ya, kita biasanya prediksi berdasarkan komiknya juga. Dimana untuk volume 101 yang sudah rilis di awal Desember kemarin, yang SBS-nya sudah pernah saya bahas di video ini. Nah, akhir dari volume 101 adalah di chapter 1025. Dan chapter saat ini akan berada di volume 102 yang kemungkinan akan berisi dari chapter 1026 sampai 1035 atau 1036 lah. Dimana dalam satu volume komik kadang berisi 10, kadang berisi 11 chapter. Ya, jadi mungkin kita akan prediksikan di antara kedua chapter itu saja. Dan oke, jika kita tahu pola dari Oda Sensei yang lagi-lagi, dia selalu mengakhiri chapter komik dengan hal yang cukup epic. Ingat, dia mengakhiri volume 99 di chapter 1004, dan itu adalah kemunculan dari karakter misterius yang kita masih belum tahu lah itu siapa. Lalu di volume 100 berakhir di chapter 1015, dimana di chapter tersebut Luffy bisa berkomunikasi dengan Momonosuke yang terjatuh ke laut dengan ditutup oleh Yamato yang akhirnya menghadap Kaido. Ini adalah sesuatu yang sudah diforeshadowkan sejak lama. Akhirnya Yamato versus Kaido. Dan di volume 101 atau yang terbaru berakhir di chapter 1025 yang ditutup dengan The Twin Dragon atau dua naga lah Momonosuke Luffy berhadapan dengan Kaido. Hal yang sangat pas sekali menjadi penutup dari volume komik, bukan? Nah, dan sekarang di volume 102 yang akan berisi chapter yang berjalan saat ini, seperti yang tadi dibilang akan habis di chapter 1035 atau 1036. Dan jika volume berakhir di 1035 alias chapter minggu ini yang akan keluar itu sudah hampir fix sekali akan membahas Babang Zoro atau sudah waktunya bagi Zoro untuk beraksi melawan King ini. Atau sudah pas juga kan, dia terakhir terlihat sangat siap sekali untuk kembali full power dan sama seperti Sanji sebelumnya. Dimana Sanji sendiri di chapter 1031 dia terlihat sangat depresi sekali karena tubuhnya benar-benar berubah dan dikiranya dialah yang menendang Osome. Ya, intinya dia pokoknya udah stres banget lah ketika mengingat jika dia akan berubah menjadi manusia tidak berperasaan seperti para Germa yang lain.
Hingga akhirnya dia percaya kepada Zoro akan membunuhnya jika dia berbuat hal yang aneh. Alias setelah itu akhirnya Sanji mentalnya kembali all out lagi. Ia benar-benar siap lagi untuk melawan Queen yang kita lihat di chapter 1034 kemarin. Dan akhirnya ternyata ditutup dengan bukan Sanji lah orang yang menyerang wanita Osome, melainkan Queen. Wah, ini sih sudah semakin mantap saja dari sisi mentalnya yang sudah hancur sebelumnya. Dan di chapter 1032 dan 33 kita tahu di situ adalah membahas tentang Babang Zoro. Di chapter 1032 kita melihat bagaimana depresinya Babang Zoro ini, dia tidak bisa melukai King sedikit pun. Bahkan salah satu serangan terkuatnya sisi Son pun tidak ada yang bisa menembus tubuh King ini. Yang bahkan Zoro pun bilang saya tidak akan bisa mengalahkannya jika saya tidak tahu dia ini sebenarnya apa. Intinya di situ Zoro cukup depresi untuk melawan King. Sama seperti Sanji yang sebelumnya cukup depresi ketika melawan Queen juga. Hingga akhirnya muncullah flashback ala Shounen, dia kembali percaya diri dan mengingat hal-hal terkait yang perlu dilakukan dan mengingat kembali hal-hal terkait pedangnya lah. Dan kita pun sudah lihat akhirnya muncul Shimotsuki Kauzaburo. Sebenarnya polanya ini cukup mirip seperti Alabasta jika kalian ingat. Zoro sangat depresi melawan Mr. Satu karena dia tidak bisa melukai sama sekali. Bahkan menggoresnya pun tidak bisa dan akhirnya mendapatkan flashback dari Kaushiro, anak Kauzaburo, dan boom, dia dapat melukai Mr. Satu dan langsung menang. Tapi untuk Sanji sebenarnya polanya cukup mirip dengan arc dari NES Lobby yang ditutup dengan upgrade dari jambenya yang sebelumnya Double Jambe jadi Ifrit Jambe. Waduh, Jin Ifrit. Maka sebenarnya tidak aneh jika Babang Zoro pun akan mengeluarkan jurus barunya yang sejenis dengan Sanji ini. Jika Sanji mengupgrade jambenya, maka bukankah seharusnya Zoro pun akan mengupgrade astranya bukan? Jika kita kembali ke mode jurus dari NES Lobby yang kita tahu. Dan bisa saja itu adalah Indra seperti yang pernah saya bahas di video ini nih. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya kekuatan baru dari Babang Zoro? Nah, yang baru saya katakan itu adalah jika berakhir untuk volume dari 102 di chapter 1035. Tapi jika ternyata komik tersebut berakhir di chapter 1036, maka akan kembali melihatkan keadaan yang lain dan ditutup untuk kembali mempersiapkan Luffy versus Kaido. Yang lain lagi sebagai spoiler untuk volume komik yang kedepannya. Ya walaupun seharusnya dari chapter 1026 pun sudah pas sekali lah ketika Luffy dan Kaido beradu Hausokohaku hingga membelah langit. Atau bahkan jika Queen ternyata masih bangkit di 1035, maka di 1036 akan berakhir dengan Zoro versus King yang terakhir alias dibagi menjadi dua lah kurang lebih, Sanji 1,5 chapter dan Zoro 1,5 chapter. Nah, kira-kira kalian lebih suka yang mana nih di antara dua alternatif yang tadi saya bilang? Apakah jika berakhir di 1036 akan bahas tentang Luffy sedikit lagi atau 1,5 chapter antara dua sayap Raja Bajak Laut ini? Mungkin kalian bisa langsung komen di bawah ya. Oh iya, buat kalian juga nih yang suka misu sana sini terkait prediksi teori apapun lah. Seperti video ini lah, kayak ngapain sih bang prediksi-prediksi, padahal udah sensei sendiri dia pernah beri tanggapan terkait teori dan prediksi-prediksi orang tentang konten kreator yang ada di YouTube atau mungkin disebut sebagai YouTuber juga lah yang membahas tentang sama-sama One Piece. Ingat, bahkan autornya pun pernah beri tanggapan yang pernah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa langsung cek saja. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, di mana kalian akan mendapatkan badges dan stiker yang unik-unik ini, kalian bisa langsung klik tombol join sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Filnomi pamit and I'll see you guys next time.